Yo, halo semuanya. Kembali di segmen bahas episode Ultraman. Kali ini kita bakal membahas salah satu episode dari Ultraman 3. Yang pastinya kawan-kawan yang dulu nonton Ultraman 3 tahu episode yang satu ini ya, yaitu Ultraman 3 episode 27 yang berjudul I Saw Obiko atau Aku Melihat Obiko. Ceritanya simple, di mana pada sebuah desa terjadi pembangunan yang membuat seekor kaiju menjadi marah. Karena itu, dia meneror para warga dengan menyamar menjadi seorang penjual ramen, dan dialah Obiko. Bisa dibilang ini adalah salah satu episode Ultraman 3 yang paling sedih ya. Langsung aja. Suatu malam di tengah desa, ada seorang penjual ramen yang menanyakan para pembelinya apakah dia tahu soal Obiko, yaitu suara yang memanggil seseorang pada malam hari untuk mengajaknya bermain. Karena risih, pria itu pun hendak pergi, namun terdengar suara dari dalam panci, hingga muncullah bayangan hitam yang melahapnya dan penjual ramen tersebut segera menutupnya. Di tempat lain, seorang polisi yang berpatroli menemukan pria tadi terletak di dekat sumur dengan rambut yang memutih dan mengatakan bahwa dia baru saja melihat Obiko. Keesokannya di markas, Daigo, Rena, Shinjo, dan Hori mulai membicarakan soal kejadian semalam. Setelah diselidiki, tempat di mana pria itu ditangkap Obiko dan sumur di mana ia ditemukan ternyata berjarak sangat jauh. Dan Daigo juga terheran, untuk apa Obiko menculik seseorang kalau akhirnya dibebaskan juga, sehingga Guts pun ditugaskan untuk mengungkap keanehan itu pada malam hari. Shinjo yang sedang sendirian tiba-tiba bertemu dengan penjual ramen dan suara yang memanggilnya dari belakang. Karena ketakutan, ia pun menutup mata dan berusaha mengusirnya, hingga si penjual ramen yang tertawa ngakak bertemu dengan Hori dan Daigo. Namun Shinjo langsung melapor pada mereka yang berhasil menghindari serangan Obiko, serta Daigo sempat melempar sebuah alat pelacak ke pancinya. Sementara itu, Rena yang menggunakan mobil juga bertemu dengan Obiko dan langsung mengejarnya, hingga Obiko dan bayangannya pun terkepung, namun sayangnya dia berhasil melarikan diri. Keesokannya, mereka melacak dengan alat yang dilempar Daigo dan sampai ke sumur di mana pria sebelumnya ditemukan. Seorang pendeta pun datang memberikan alat pelacak Daigo yang ia temukan semalam keluar dari dalam sumur. Ia lanjut menceritakan bahwa Obiko telah ada di desa itu sejak lama dan bersembunyi di balik kegelapan. Namun baru-baru ini akan dilakukan konstruksi di tempat tersebut. Mereka pun membuat rencana menangkap Obiko yang diduga akan muncul di tempat gelap. Daigo, Rena, Shinjo, Hori, dan Kapten pun berpencar mengejarnya, tapi selalu gagal. Hingga Daigo bertanya-tanya kenapa Obiko begitu ingin menakut-nakuti warga. Sore hari pun tiba, Obiko menikmati pemandangan matahari terbenam bersama bayangannya dan mengenang desa yang sebentar lagi akan menghilang karena adanya pembangunan. Namun sebelum itu, mereka ingin memberi perhitungan pada mereka. Guts pun menjalankan rencana baru dengan menembak ke dalam sumur yang terhubung dengan panci milik Obiko dan mengarahkan mereka ke sebuah bukit. Mereka pun menemukan Obiko yang tampak gembira melihat desa tuanya yang kembali seperti semula, padahal sebenarnya tidak. Melihat itu, Daigo berusaha menyadarkannya bahwa desa tidak akan kembali lagi dan masih ada tempat lain untuk Obiko. Namun Obiko tidak terima. Jika desanya tidak kembali, maka ia akan menghancurkan tempat itu. Obiko pun menggunakan wujud kaijunya sehingga Daigo terpaksa berubah menjadi Ultraman 3 untuk melawannya. Meski begitu, Tiga tidak ingin menyerang dan hanya menahan serangan dari Obiko yang tampak sangat lemah. Shinjo juga berusaha menyadarkannya bahwa apapun yang dilakukannya, desa tua tidak akan pernah kembali lagi. Obiko yang sempat melihat desanya kemudian menerima serangan dari Tiga yang langsung membuatnya tumbang. Tiga pun segera menghampiri Obiko yang kemudian menghilang menjadi partikel cahaya. Di akhir, Guts akhirnya sadar bahwa alasan Obiko menakuti warga adalah karena dia tidak ingin dilupakan, sama seperti dirinya yang tidak melupakan desa tua. Ya, itu dia cerita di Ultraman 3 episode 27 yang lumayan sedih ya. Dan ini bukan satu-satunya, karena Ultraman 3 memang ada beberapa episode yang ceritanya sad. Sedikit trivia, kalau kaiju Obiko juga termasuk salah satu kaiju yang berbentuk Beludra ya, yaitu di tangan kirinya. Walaupun secara kekuatan, Obiko ini bisa dibilang lemah banget. Bahkan hampir tidak bisa bertarung dengan baik ya. Ada pendapat tentang episode ini? Tuliskan aja di bawah. Subscribe udah belum? Di depan ada video lain yang bisa langsung aja kalian tonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.